Halo pemirsa, selamat datang di Reportase Weekend. Senang sekali kami bisa bertemu kembali dengan Anda dari studio kami di Washington DC. Bersama saya Ian Umar. Dan saya Naras Prameswari, senang sekali bisa bertemu dengan Anda pekan ini. Ian, summer holiday atau liburan summer musim panas sudah mau selesai ya tandanya ini ya? Ya, karena sudah selesai berarti artinya back to school buat anak-anak sekolah. Dan ini intinya juga buat para orang tua sudah mempersiapkan anak-anaknya untuk kembali bersekolah. Apapun itu persiapannya, mungkin ke toko buku? Pastinya rame ya, ngantrinya panjang sekali. Dan itu semua harus disiapkan. Dan luangkan waktu sedikit untuk mendapatkan informasi menarik dari Reportase Weekend. Seniman instalasi domino Amerika, Lily Havesh, telah memukau para penonton dengan kreasinya selama 15 tahun lewat YouTube. Baru-baru ini, Lily membuat instalasi 100.000 domino dan mencetak rekor dunia. Film Indonesia berjudul Woman from Rote Island, karya sutradara Jeremias Nyangun, meraih penghargaan di New York Asian Film Festival. Sekitar 90 film Asia berpartisipasi dalam festival ini, dan film Indonesia merebut hati para penonton dan dewan juri dari festival tahunan ini. Jalanan panjang Wihan, diaspora Indonesia asal Temanggung, Jawa Tengah, merintis restoran Arigato Hibachi and Sushi. Dimulai dengan menjadi pencuci piring. Setelah menjadi koki hibachi selama 11 tahun, barulah ia berani membuka restoran di Baltimore, Maryland tahun 2011. Pemirsa, permainan kartu domino atau yang lebih umum dikenal di Indonesia adalah kartu gaple. Kalau di sini bentuk kartunya agak berbeda, dari plastik dan cukup tebal dan punya daya tarik yang berbeda. Selain permainan kartu, mereka biasanya disusun sebagai sebuah instalasi karya seni dan mendapatkan efek berjatuhan yang cukup menarik perhatian para penonton. Betul, dan ada seniman instalasi bernama Lily Havesh yang sudah memukau para penonton lewat YouTube selama 15 tahun. Dan baru-baru ini dia membuat instalasi dari 100.000 domino dan memecah rekor dunia. Memanjakan mata, 100.000 domino runtuh dalam waktu 8 menit, namun membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk membuatnya. Proyek seni ini dipajang di National Building Museum di Washington oleh Lily Havesh, seorang seniman Amerika yang terkenal membuat instalasi domino. We have things like the pillars, we have a big fall wall of the Mona Lisa, we have a giant centerpiece spiral that's going to go around, and a lot of other interesting types of motions and effects. Havesh mengatakan bahwa ia juga mencetak rekor dunia untuk struktur domino tertinggi, sebuah kolom domino yang berdiri bebas setinggi 10 meter. We set it up at 33 feet and 3 inches. We were up on 2 scissor lifts, building for a couple of days, and it was a little shaky at the top of the tower, but luckily we managed to keep it standing, and we broke the world record. Havesh tidak melakukannya sendirian. Dia dibantu oleh tim internasional yang terdiri dari 9 ahli seni domino. Salah satunya adalah Alex Huang, 24 tahun. Dia mulai membuat seni domino saat berusia 12 tahun. We're really excited to do it at the National Building Museum, and Lily has told us all week we have to scale our projects up. It's such a big room, there's going to be thousands of people here, so we just scale up, and Lily knows how to put on a show. Meski terlihat muda, Havesh yang berusia 25 tahun sebetulnya menggabungkan ilmu fisika, matematika, teknik, dan seni. Presiden National Building Museum mengatakan bahwa ia mengundang Havesh atas saran dari anak-anaknya yang merupakan penggemar berat seni domino. We are all about building and designing a better world and inspiring people to think about the built world around them, that curiosity. So when you build with dominoes, you are using your creativity, your innovation, your science, your math, your artistry. Selain menciptakan bangunan yang mengesankan, Havesh juga mengadakan lokakarya untuk anak-anak. Build dominoes as a family, and we're so excited to be here to see the topple tonight. We are avid followers of the H5 Domino community. Museum ini juga memutar film dokumenter Lily Topples the World yang menceritakan pengalamannya menjadi salah satu seniman domino perempuan yang sangat terkenal.
Di saluran YouTube-nya, Harvest 5, ia memiliki lebih dari 4 juta pengikut dan telah disaksikan lebih dari 1,8 miliar kali. Dengan angka tersebut, Lily yang besar di New Hampshire ini dinobatkan menjadi salah satu seniman domino yang paling terkenal di dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Hafiz ini juga dibantu dengan tim internasional ya, dan dia menggabungkan ilmu teknik dan juga seni. Hafiz juga adalah salah satu seniman domino paling populer di dunia. Keren ya ngeliatnya ya, waduh tadi berjatuhan dominonya dan banyak sekali penontonnya dan juga fansnya juga banyak sekali anak-anak. Pemirsa, tidak hanya ilmu teknik dikatakan tadi, bahwa ada ilmu matematika dan juga ada ilmu fisika, serta yang pastinya adalah karya seni atau sebagai seorang seniman. Pemirsa, masih banyak liputan lainnya, stay tune terus di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Chiropractor sekarang menjadi salah satu alternatif pengobatan yang populer di media sosial, dan salah satu ahlinya ada Tyler Bigenho asal di California yang berdarah Indonesia dan Amerika Serikat, dan dia juga menjadi langganan bagi selebriti lokal maupun internasional, Yan. Seru ngeliatnya nanti nih pasti, karena kalau di media sosial dibilangnya adalah ilmu kretek-kretek dan mereka melakukan adjustment, tulang-tulang yang di-adjust itu biasanya terapinya dilakukan untuk meluruskan, menarik atau merenggangkan dan menimbulkan suara kretek-kretek. Okay, you're not gonna fall, I got you, okay? I'm gonna come right. Di tempat prakteknya di Newport Beach, California, Tyler Bigenho menyesuaikan tulang-tulang pasiennya. Right there. Nice. Tyler buka praktik sejak lulus pendidikan chiropractic di Southern California University sekitar tahun 2019 lalu. So, growing up, my dad, he had the worst back in the world. He would always bend over, ugh! And then we'd be like, oh, we gotta take him to the chiropractor again. So that was my first experience with the chiropractor. Combine that with learning that I can feel things and I can feel things that other people can't. I studied neuroscience. I really love how the nervous system works in conjunction with the brain. And when I looked at my career options after undergrad, when I saw chiropractic, I was like, oh yeah, for sure, 100%. Tak sedikit pasiennya adalah selebritis. Agnes, Luna Maya, Rosa. Actually, Nikki came in. I didn't even know who she was. You know, she didn't even hit me up before. She just booked as a client. She just came in and she was just like, I need to get this album out really soon and I'm really stressed. Popularitasnya melejit sejak ia menggunakan platform media sosial untuk memperkenalkan bisnisnya. Jadi banyak sekali pesor-pesor dari tanah air datang ke sini minta diantar ke tempatnya dia. Memang saya pernah menikmati lah ilmunya dia, enak sih badan setelah dikretek. Bunyi bisa 200-an ya harganya ya, 200 lebih ya, $200 lebih kan kalau dikonversi sekitar 3,5 juta. Tidaknya Tyler itu sudah punya izin resmi ya, jadi ini bukan hanya sekedar kretek-kretek itu, dia punya ilmunya. Tyler yang berketurunan Indonesia dari sang ibu pertama kali mengunjungi Indonesia pada September 2023 dan mendapati banyak yang bisa ia bagikan sebagai chiropractor di Indonesia. Lewat profesinya, Tyler ingin lebih memperkenalkan chiropractic sebagai pengobatan tambahan yang aman. There are risks involved with anything, you know? If you look at the numbers of an accident, the odds of an accident happening during a chiropractic adjustment, you should never get into a car because the odds of you getting hurt in a car are astronomically higher. Dari Newport Beach, California,
Demikian laporan tim VOA. Dan Tyler ini juga semakin populer dan dia punya sekitar 1 juta subscriber di YouTube-nya. Dan pastinya termasuk selebriti-selebriti Indonesia nih, termasuk Agnes Mo dan Luna Maya. Dan kabarnya dia punya pacar yang juga selebriti di Indonesia. Wow, Tyler kayaknya makin populer nih. Terapi kretek-kreteknya jangan-jangan akan buka cabang di Indonesia. Tapi ngomongin soal selebriti, saatnya kita untuk menyimak VOA Entertainment Update bersama Gandira Pratama. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, film-film Indonesia kembali mencuri perhatian sinias-sinias di panggung internasional, termasuk film berikut ini yang mendapat penghargaan spesial di New York Asian Film Festival. Lebih dari 130 sinias internasional berkumpul untuk New York Asian Film Festival yang menayangkan film-film dari berbagai negara Asia, termasuk dari Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Vietnam, serta Mongolia. Dan dari Indonesia, film Woman from Rote Island, karya Jeremias Nyangun, yang bercerita mengenai kondisi perempuan di masyarakat patriarki Pulau Rote. Di dalam cerita Woman from Rote Islands ini, ada 2 cerita yang saya jadiin satu. 2 peristiwa yang saya jadikan satu, supaya lebih mengikat. Gitu. Dua-duanya pernah terjadi. Jadi tidak ada hal juga yang spesifik kenapa harus perempuan Rote, karena banyak perempuan-perempuan di daerah lain juga mengalami hal yang sama, bahkan di negara-negara lain. Itu maksud saya. Lebih dari 90 film ditayangkan dalam ajang ini, dan film Woman from Rote Island berhasil memukau penonton dan merebut penghargaan Special Jury Award. Saya merasakan bahwa ini adalah kemenangan bersama bagi tumbuh berkembangnya film Indonesia. Gitu. Dan saya yakin besok-besok film-film Indonesia akan mendapat tempat di berbagai negara, di berbagai festival. Menurutku New York Asian Film Festival ini sangat penting karena ini juga film Indonesia pertama yang masuk kompetisi. Dan sejauh ini New York Asian Film Festival ini sangat menolong film-film dari Asia untuk diperkenalkan ke publik Amerika. Guys, ada momen viral di San Diego Comic Con setelah Marvel mengungkap aktor yang akan membintangi tokoh antagonis di film Avengers mendatang. Kejutan besar terjadi di San Diego Comic Con. Bintang Iron Man Robert Downey Jr. akan kembali ke Marvel Cinematic Universe. Kali ini sebagai karakter antagonis ikonik Dr. Doom. What can I tell you? I like playing complicated characters. Bukan hanya fans yang shock dengan pengumuman ini, bahkan juga para aktor Marvel. It was news to us. It was a revelation to us, as well as it was to everyone in that room. And I think it's a brilliant choice. Yeah, it was fun. It was thrilling, and you know, God, what a magnetic, charismatic individual. You know, so I don't know. I'm always happy to see him. Marvel juga mengungkap bintang-bintang Hollywood yang akan berperan di film baru The Fantastic Four, termasuk aktor kawakan Pedro Pascal dan Vanessa Kirby. It's a very intense and beautiful bonding experience at the end of the day. We start shooting the movie in like 24 hours from now, and we've all been together, you know, on what can feel like the receiving end of a jet. So many people have enjoyed them for so many decades, so it makes me feel really even more motivated to try and work really hard to bring them to life in a new way. Para fans juga bersorak-sorai menyambut aktor legendaris Star Wars dan Indiana Jones, Harrison Ford, yang akan ikut berperan dalam film Captain America Brave New World mendatang. I'm delighted by the response to the trailer that we showed them today. These are ardent moviegoers, and they're full of energy, and that energy gets back to the people who made the movie, and I feel great about it. It's a good time to be a Marvel fan, karena film Deadpool and Wolverine baru saja keluar, dan ada film Marvel berikutnya, so I can't wait. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gandira Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace.
Congratulations untuk film Indonesia Woman from Rote Island yang merebut hati para juri dari New York Asian Film Festival. Maju terus film Indonesia. Serta ada juga Comic-Con, San Diego Comic-Con yang sukses membuat histeris para fans karena kembalinya aktor Robert Downey Jr. ke film Marvel. Reportase Weekend akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Perjalanan untuk membuka sebuah usaha bagi seseorang memang sangatlah tidak mudah. Pasti ada jatuh bangunnya. Dan ini juga dialami oleh seorang diaspora Indonesia yang di Amerika, dia merintis sebuah restoran. Tapi tidak hanya langsung menjadi restoran, karena dia menjalaninya, profesi ini, cukup dari titik nol atau awal ya. Benar sekali, ini adalah cerita Wihan, diaspora Indonesia asal Jawa Tengah yang merintis perjalanan karirnya itu dari seorang pencuci piring. Dan akhirnya setelah lama bekerja, dia pun bisa membuat restoran bernama Arigato Hibachi and Sushi di Baltimore, Maryland. Awalnya kan memang cuci piring saya dulu waktu datang. Bekerja sebagai pencuci piring. Itulah awal perjalanan panjang Wihan, diaspora Indonesia asal Temanggung, Jawa Tengah, sebelum membuka Arigato Hibachi dan Sushi di Baltimore, Maryland. Datang ke Amerika tahun 1998, Han juga sempat bekerja sebagai koki hibachi selama 11 tahun sebelum memberanikan diri merintis bisnis restoran tahun 2011 bersama 3 temannya. Sukanya banyak ya, dukanya juga banyak. Ya 2 tahun pertama ya harus kerja tiap hari, ya kita belum mampu bayar orang, harus kerjain sendiri. Untungnya banyak pelanggan dari restoran tempat Han bekerja sebelumnya yang datang dan kemudian menjadi pelanggan di Arigato Hibachi and Sushi. Jadi waktu saya buka di sini mereka nyoba, oh kamu di sini, oh ya. Dan mereka punya community, mereka bicara satu sama lain kan, oh restoran di sana, chefnya sana dulu. Ya, jadi mereka pada nyoba ke sini. Apalagi keberadaan kuliner Jepang seperti hibachi dan sushi di Amerika sudah cukup lama, sehingga pelanggannya pun berasal dari berbagai latar belakang bangsa, tak melulu diaspora Asia. Selain menekankan kualitas dengan memakai daging dan ikan terbaik, kunci utama restoran ini untuk bertahan dan memenangkan kompetisi adalah pada harga yang lebih kompetitif dan pelayanan yang diberikan. The sushi is usually very fresh, so I like raw fish. They did a good job. The people here are awesome. They really take care of you very, very well. The smiles are awesome. It's just a great experience. Kini Arigato Hibachi and Sushi memiliki 14 karyawan, separuh diantaranya diaspora Indonesia. Edi Sao, mitra usaha Han yang sudah bekerja sebagai koki hibachi selama 25 tahun, merasa nyaman menjalani profesi ini karena memberinya penghasilan yang cukup. Itu biasa sih mereka gaji sama tip ya. Mungkin saya pikir sekitar $20 kali ya per jam plus tip ya. Tergantung rame enggaknya tempatnya gitu loh. Cuman mungkin kalau untuk hibachi antara 100 mungkin dapat kali per harinya. Han sempat membuka restoran hibachi kedua dengan konsep dimasak di hadapan pelanggan, tapi hanya bertahan 13 bulan karena tingginya ongkos operasional. Sehingga salah satu perilaku bisnis yang ditekankannya dalam mengelola Arigato Hibachi and Sushi adalah ketekunan. Ya, telaten ya, harus telaten ya. Kalau semuanya kan kadang rame, kadang sepi kan kita nggak tahu ya. Kita harus telaten aja, kita tekunin. Kalau masalah jatuh bangun itu mah semua orang pasti kadang ada di bawah, kita nggak tahu kan. Jatuh bangun, tapi ya kalau kita telaten aja. Dari Baltimore, Maryland, tim VOA.
Wah, luar biasa sekali ya Pak Wihan, dari seorang pencuci piring sekarang punya usaha sendiri. Ya, belasan tahun dia menjadi seorang pencuci piring tapi akhirnya sukses mandiri memiliki usaha sendiri. Congratulations untuk Pak Wihan dan semoga sukses terus untuk restorannya. Pemirsa, senang sekali reportase weekend telah menemani Anda dan juga menyampaikan liputan menarik. Dan akhirnya kita harus berpisah dulu pemirsa. Saya Ian Umar. Dan saya Naras Prameswari. Jangan lupa follow akun medsos kita di @voa Indonesia. Sampai jumpa minggu depan.